Dalam video panjang tentang misteri lautan, kita menyinggung sedikit tentang hydrothermal vent alias lubang hidrotermal serta organisme yang hidup di sekitarnya. Lubang hidrotermal adalah celah di dasar laut di mana air laut yang telah dipanaskan oleh magma di bawah kerak bumi keluar kembali ke laut sebagai semburan air panas yang kaya mineral. Suhunya bisa mencapai ratusan derajat Celcius. Namun, karena tekanan laut yang sangat tinggi, air yang menyembur tidak dalam bentuk mendidih, meskipun suhunya jauh melampaui titik didih air di permukaan. Jika disederhanakan, lubang hidrotermal ibarat mata air panas yang berada di dasar samudera. Pertanyaan yang paling sering muncul adalah, bagaimana mungkin satu organisme bisa hidup di suhu yang sangat panas? Kenapa mereka tidak matang? Pertanyaan yang masuk akal. Karena suhu semburan pada lubang hidrotermal bisa mencapai 400 derajat Celcius. Dengan suhu setinggi itu, timah aja bisa meleleh dengan cepat. Apalagi organisme laut, seperti udang atau kepiting. Mereka bisa jadi seafood. Namun, ada satu detail yang penting yang sering kita lewati jika kita bicara tentang lubang hidrotermal, yaitu organisme yang menghuni lingkungan sekitarnya tidak hidup tepat di dalam semburan hidrotermalnya. Di dasar laut, suhu dapat berubah dengan sangat drastis, hanya dalam jarak beberapa sentimeter. Tepat di mulut cerobong, suhu air bisa mendekati 400 derajat Celcius. Namun, geser sedikit dari semburan tersebut, suhu air dapat turun tajam hingga mendekati suhu laut dalam, yaitu sekitar 2 hingga 4 derajat Celcius. Artinya, para penghuni lingkungan sekitar lubang hidrotermal hidup di sebuah perbatasan sempit antara dua dunia yang sama-sama ekstrim, yaitu air panas beracun dari dalam bumi dan laut dalam yang dingin yang nyaris membeku. Jika terlalu dekat ke cerobong, mereka bisa terpanggang oleh panas dan racun. Tapi jika terlalu jauh, mereka kehilangan sumber energi yang menopang kehidupan mereka. Dari celah kecil itulah lahir satu ekosistem yang paling menakjubkan di planet bumi. Organisme-organisme ini telah menemukan cara untuk hidup tepat di perbatasan antara keduanya. Dalam video kali ini, mari kita sama-sama memahami beberapa penghuni lingkungan lubang hidrotermal dan kehidupan yang memaksa mereka harus terus bertahan di zona sempit dan mematikan. Ketika menonton video tentang laut dalam, kita sering disuguhi pemandangan hamparan gelap yang seolah tak berujung. Dingin, sunyi, dan hanya sedikit tanda-tanda kehidupan. Di kedalaman ribuan meter di bawah permukaan laut, sinar matahari tidak lagi mampu menembus. Tanpa cahaya, tumbuhan tidak dapat tumbuh, dan fotosintesis pun tidak dapat berlangsung. Akibatnya, sumber makanan di laut dalam jauh lebih terbatas dibandingkan ekosistem di permukaan atau di daratan. Oleh karena itu, wajar jika kita membayangkan laut dalam sebagai lingkungan yang keras dan miskin kehidupan. Namun, alam selalu punya cara untuk mengejutkan pengetahuan kita. Karena di dasar kedalaman samudera yang ekstrim tersebut, terdapat titik-titik panas bumi yang mampu menopang komunitas kehidupan yang luar biasa. Lingkungan unik ini dikenal sebagai lubang hidrotermal atau hydrothermal vent. Lubang hidrotermal terbentuk di daerah aktivitas vulkanik di dasar laut. Ketika lempeng tektonik bumi bergerak saling menjauh, air merembes masuk ke dalam retakan kerak bumi, dipanaskan oleh magma hingga mencapai 400 derajat Celcius, kemudian disemburkan keluar dengan membawa kandungan mineral beracun seperti hidrogen sulfida, besi, dan tembaga. Dan ketika semburan super panas ini bertemu air laut yang mendekati titik beku, mineral tersebut mengendap dan membentuk struktur seperti cerobong raksasa. Mengingat suhunya yang ekstrim dan kandungan kimianya yang beracun, logika kita mungkin mengira kalau area di sekitar cerobong ini steril. Tetapi faktanya justru sebaliknya. Area ini dipenuhi oleh banyak mikroorganisme. Beberapa di antaranya adalah bakteri kemosintetik. Mikroorganisme inilah yang menjadi fondasi bagi seluruh jaringan kehidupan di sekitarnya. Bahkan, hampir setiap organisme yang akan kita temui setelah ini memiliki hubungan langsung dengan dunia mikroba. Ada yang memeliharanya di dalam tubuh,
ada yang menumbuhkannya di permukaan kulit, dan ada pula yang menjadikannya sumber makanan utama. Secara sederhana, organisme kemosintetik adalah organisme yang memanfaatkan energi dari reaksi kimia untuk membuat makanannya sendiri. Jika tumbuhan menggunakan cahaya matahari untuk menghasilkan makanan melalui fotosintesis, bakteri kemosintetik melakukan hal yang kurang lebih serupa. Bedanya, alih-alih menggunakan cahaya, para bakteri ini memperoleh energi dari reaksi kimia yang melibatkan senyawa seperti hidrogen sulfida yang keluar bersama semburan hidrotermal. Energi tersebut kemudian digunakan untuk mengubah karbon dioksida menjadi senyawa organik yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan. Hasilnya sungguh mengejutkan. Di tengah dasar laut yang gelap, dingin, dan tampak tandus, muncul sebuah ekosistem yang begitu padat hingga sering dijuluki sebagai kota metropolitan bawah laut oleh para peneliti. Lubang hidrotermal selayaknya oase di tengah gurun pasir. Disinilah hidup sejumlah organisme dengan adaptasi yang paling ekstrim di planet bumi. Salah satu penghuni paling ikonik yang mendominasi kawasan ini adalah cacing tabung raksasa. Mereka dapat tumbuh hingga lebih dari 2 meter panjangnya. Sebagian besar tubuhnya tersembunyi di dalam tabung pelindung berwarna putih yang tersusun dari kitin. Dari ujung tabung tersebut menjulur organ yang menyerupai seikat bulu berwarna merah cerah. Struktur ini berfungsi untuk menyerap oksigen, karbon dioksida, dan hidrogen sulfida dari air di sekitarnya. Warna merah menyala tersebut berasal dari hemoglobin dalam darah mereka yang jumlahnya sangat melimpah. Keanehan cacing ini tidak berhenti sampai di situ. Mereka sama sekali tidak memiliki mulut, mata, ataupun sistem pencernaan. Tidak ada lambung, tidak ada usus. Lalu, bagaimana mereka makan? Jawabannya terletak pada hubungan simbiosis yang luar biasa. Di dalam tubuh cacing Riftia, terdapat sebuah organ khusus bernama trofosom yang menjadi rumah bagi miliaran bakteri kemosintetik. Melalui darahnya, cacing memasok oksigen, karbon dioksida, dan hidrogen sulfida kepada komunitas bakteri tersebut. Dan sebagai imbalannya, bakteri mengubah energi kimia menjadi senyawa organik yang menjadi sumber nutrisi bagi sang cacing. Dengan kata lain, cacing tabung raksasa tidak benar-benar makan seperti kebanyakan binatang. Mereka hidup dari hasil kerja pabrik kimia mikroskopis yang mereka pelihara di dalam tubuhnya sendiri. Jika cacing tabung raksasa terkenal karena ukurannya, cacing ini memegang rekor sebagai salah satu binatang paling tahan panas di planet bumi. Dan mungkin cacing ini merupakan kontradiksi dari pernyataan di awal bab. Karena cacing ini hidup di zona yang sangat dekat dengan cerobong hidrotermal, tepat di perbatasan antara aliran air super panas dan air laut yang super dingin. Ini adalah cacing Pompeii. Nama mereka datang dari perilaku mereka yang sangat tahan panas. Kata Pompeii pada nama mereka terinspirasi dari kota kuno di Italia, yaitu Pompeii, yang terkubur akibat letusan gunung Vesuvius. Cacing Pompeii bisa mentolerir suhu lingkungan yang mencapai 80 derajat Celcius pada bagian ekornya. Namun, rahasia ketahanan mereka tidak hanya terletak pada tubuh mereka sendiri, karena jika kita perhatikan lebih dekat, ada lapisan bakteri tebal yang menyelimuti permukaan tubuh mereka, membuat mereka terlihat seperti memiliki rambut lebat berwarna keabu-abuan. Lapisan bakteri ini merupakan bentuk simbiosis yang unik. Bakteri-bakteri tersebut menempel di permukaan tubuh cacing dan membentuk lapisan tebal yang diduga turut membantu melindungi mereka dari kondisi lingkungan yang ekstrim. Sebagai imbalannya, cacing Pompeii mengeluarkan lendir kaya nutrisi dari kulitnya yang menjadi sumber makanan bagi bakteri-bakteri tersebut. Hubungan ini kemungkinan memberikan lebih dari sekadar perlindungan. Para peneliti menduga komunitas bakteri tersebut juga membantu menetralisir senyawa beracun dan bahkan dapat menyumbangkan sebagai nutrisi bagi sang cacing. Meskipun mekanismenya belum sepenuhnya dipahami, yang jelas kehidupan cacing Pompeii sangat bergantung pada mantel mikroba yang menutupi tubuhnya.
Organisme tahan panas lain yang tidak kalah menakjubkan adalah ini, scaly foot snail, atau siput kaki sisik, atau lebih populer dengan nama volcano snail. Siput ini merupakan salah satu binatang paling unik di bumi, karena mampu menginkorporasikan mineral logam ke dalam struktur tubuhnya. Cangkang dan sisik-sisik kecil di bagian kakinya diperkuat oleh senyawa besi sulfida, termasuk greigite, yang terbentuk dari interaksi kompleks antara fluida hidrotermal, lingkungan kaya mineral, dan aktivitas bakteri simbiotik di dalam tubuhnya. Hasilnya adalah sebuah armor atau baju zirah alami yang keras dan tahan tekanan ekstrim, sekaligus memberikan perlindungan dari predator seperti kepiting yang hidup di sekitarnya. Sampai sini, jika kita melihat ketiga organisme yang baru kita bahas, pola yang muncul menjadi sangat menarik. Cacing riftia hidup dari bakteri di dalam tubuhnya, cacing Pompei hidup berdampingan dengan bakteri di permukaan tubuhnya, sementara volcano snail memanfaatkan hasil interaksi antara kimia, mikroba, dan lingkungan untuk membangun armor fisiknya sendiri. Tiga strategi hidup yang berbeda, tapi semuanya lahir dari satu sumber yang sama, yaitu abundansi kimia di sekitaran lubang hidrotermal. Bergeser sedikit dari koloni cacing dan siput, kita bertemu dengan krustasea yang penampilannya sangat mencolok. Kepiting putih dengan lengan dan capit yang ditutupi rambut lebat berwarna putih kekuningan. Mereka dikenal sebagai yeti crab atau kepiting yeti. Nama yeti berasal dari makhluk legenda di pegunungan Himalaya yang digambarkan sebagai raksasa humanoid dengan rambut putih seperti salju. Ketika kepiting ini pertama kali ditemukan di laut dalam, tubuhnya yang dipenuhi rambut putih di lingkungan yang cenderung gelap membuatnya terlihat mencolok dan langsung diasosiasikan dengan makhluk mitologis tersebut. Kepiting yeti hidup di sekitar zona hidrotermal, biasanya pada area transisi yang tidak terlalu dekat dengan semburan yang paling panas. Tapi, rambut lebat di tubuh kepiting yeti bukan sekedar penghangat, apalagi hiasan. Rambut lebat tersebut sebenarnya adalah kumpulan setae yang berfungsi sebagai ladang pribadi. Pada kumpulan setae inilah komunitas bakteri kemosintetik hidup, membentuk biofilm pada lengan kepiting, dan kepiting yeti secara aktif memanfaatkan kehadiran mereka. Ketika tiba waktunya makan, kepiting ini tinggal menggunakan bagian mulutnya yang khusus untuk memanen dan menyisir bakteri yang tumbuh di lengannya sendiri. Dalam beberapa video ekspedisi laut dalam, khususnya di kawasan lubang hidrotermal Samudra Atlantik, kita dapat melihat pemandangan yang tampak tidak masuk akal. Ribuan udang hidup berdesakan hingga menutupi dinding cerobong hidrotermal. Mereka berkumpul begitu rapat sehingga permukaan batuan di sekitarnya seolah bergerak. Ini adalah Rimicaris exoculata, salah satu udang yang paling terkenal di laut dalam. Mereka hidup sangat dekat dengan sumburan hidrotermal yang panas dan kaya bahan kimia. Sekilas, bentuk tubuhnya tampak seperti udang pada umumnya. Namun, jika diperhatikan lebih dekat, ada satu organ penting yang nyaris hilang dari tubuh mereka. Mana matamu? Karena hidup dalam kegelapan abadi, mata udang ini tidak lagi berfungsi untuk menangkap gambar. Sebagai gantinya, mata tersebut diadaptasikan menjadi struktur sensorik khusus di bagian punggung yang mampu mendeteksi cahaya redup dan radiasi inframerah yang berkaitan dengan aktivitas hidrotermal. Sensor ini membantu mereka tetap berada di zona yang tepat, cukup dekat untuk memperoleh manfaat, tetapi cukup jauh menjaga mereka agar tidak matang. Tapi bukan itu aja keistimewaan udang ini. Mari kita perhatikan bagian cephalothorax. Di dalam ruang insangnya yang membesar, Rimicaris memelihara koloni bakteri kemosintetik dalam jumlah yang sangat besar. Bakteri-bakteri ini memanfaatkan senyawa kimia dari lubang hidrotermal untuk menghasilkan bahan organik. Rimicaris kemudian memanen dan memakan bakteri yang mereka pelihara sendiri. Dengan kata lain, jika kepiting yeti menanam bakteri di rambut pada capitnya, udang buta ini menanam bakteri di dalam insangnya dan menjadikan kebun mikroba portable yang secara teknis lebih praktis. Di antara hutan cacing tabung dan koloni udang yang padat, terdapat organisme yang tampak jauh lebih tenang.
Mereka sering hidup berkelompok, menempel erat pada batuan di sekitar lubang hidrotermal, membentuk hamparan cangkang gelap yang tampak seperti ladang yang membatu. Ini adalah sekelompok kerang laut dalam, alias vent mussels, dari genus Bathymodeolus. Sekilas, cara hidup mereka terlihat sederhana. Mereka hanyalah kerang, binatang yang biasanya kita kenal sebagai penyaring partikel makanan dari air. Namun, kehidupan di sekitar lubang hidrotermal jarang sesederhana itu. Agak mirip dengan udang rimicaris, vent mussel menyimpan koloni bakteri kemosintetik dalam jumlah besar di dalam jaringan insangnya. Bakteri tersebut tidak sekedar menumpang hidup, tetapi juga berfungsi sebagai pabrik makanan yang mengubah senyawa kimia menjadi nutrisi organik. Menariknya, kerang ini masih mempertahankan kemampuan penyaringan partikel makanan dari air seperti kerang pada umumnya. Artinya, mereka memiliki dua sumber nutrisi sekaligus, yaitu hasil penyaringan dan hasil kerja bakteri simbiotik. Strategi ini memberi mereka fleksibilitas yang lebih besar dibanding banyak penghuni lubang hidrotermal lainnya. Tapi berbeda dengan udang buta yang dapat bergerak sambil membawa kebun bakteri di dalam insangnya, kerang ini ibarat ruang hidup statis. Mereka tetap diam menempel pada batuan, sementara jutaan bakteri di dalam tubuhnya bekerja tanpa henti, mengubah racun mineral menjadi makanan. Inilah salah satu keajaiban kehidupan di sekitar lubang hidrotermal. Organisme-organisme besar bukan sekedar hidup berdampingan dengan mikroba. Mereka membangun seluruh strategi hidupnya di atas mikroba tersebut. Jika sebagian besar penghuni lubang hidrotermal membangun hidupnya di atas bakteri kemosintetik, animan laut dari genus Cyananthea ini menunjukkan bahwa masih ada strategi lain untuk bertahan hidup di dunia yang ekstrim ini. Dari kejauhan, koloni mereka tampak seperti hamparan bunga putih yang bermekaran di dasar samudera yang gelap. Ribuan individu dapat tumbuh berdekatan di bebatuan di sekitar cerobong, membentuk taman bunga laut dalam. Namun, bunga-bunga ini sebenarnya adalah predator. Setiap tentakel mereka dipersenjatai dengan sel penyengat mikroskopis yang mampu melumpuhkan binatang kecil yang lewat. Ketika seekor krustasea atau organisme planktonik lewat terlalu dekat, tentakel tersebut akan menangkap, menggulung, dan mengarahkannya ke mulut sang anemon. Menariknya, anemon ini hidup di lingkungan yang hampir tidak berubah selama jutaan tahun, tetapi tetap menggunakan strategi berburu yang sangat mirip dengan kerabatnya di terumbu karang di perairan yang lebih dangkal. Seolah-olah, evolusi menemukan bahwa di dunia yang dipenuhi energi kimia dan bakteri kemosintetik pun, menjadi pemburu penyergap masih merupakan cara hidup yang efektif. Beberapa spesies bahkan diketahui menjalin hubungan dengan bakteri kemosintetik di dalam jaringan tubuhnya. Artinya, mereka tidak hanya memperoleh energi dari mangsa yang ditangkap, tetapi juga memanfaatkan energi kimia yang tersedia di lingkungan sekitarnya. Kehadiran Cyananthea mengingatkan kita bahwa kehidupan di sekitar lubang hidrotermal tidak hanya dihuni oleh para penanam mikroba. Di antara mereka yang bergantung sepenuhnya pada bakteri, masih ada ruang bagi para pemburu untuk berkembang. Di tingkatan lebih tinggi pada rantai makanan di ekosistem hidrotermal, terdapat predator anggun bernama Vulcanoctopus hydrothermalis. Ini adalah gurita gurun laut. Berbeda dengan gurita yang biasa kita lihat di terumbu karang dangkal, gurita laut dalam ini telah berevolusi untuk hidup di dunia yang gelap gulita. Karena tidak lagi membutuhkan pigmen untuk berkamuflase, tubuhnya berwarna putih pucat hingga semi-transparan. Mata mereka juga mengalami penyusutan dan kehilangan lensa, sehingga kemampuan penglihatannya sangat terbatas. Namun, kehilangan penglihatan dan kemampuan kamuflase bukanlah masalah besar bagi mereka yang hidup dalam kegelapan abadi. Sebagai gantinya, gurita ini mengandalkan ribuan reseptor sensorik pada lengan dan pengisapnya. Dengan merasakan dan mengecap air di sekitarnya, mereka mampu mendeteksi keberadaan mangsa, seperti udang, kepiting, cacing, atau binatang kecil lain yang bersembunyi di antara bebatuan di sekitar lubang hidrotermal. Begitu mangsa ditemukan, 8 lengannya akan bergerak cepat untuk menangkap dan melumpuhkan. Ini sangat menarik, karena ternyata lubang hidrotermal tidak hanya menjadi tempat berburu
tetapi juga lokasi pembesaran keturunan. Betina yang siap bertelur akan mencari celah-celah batu yang relatif aman di sekitar lubang hidrotermal untuk menempelkan telur-telurnya. Setelah itu, sang induk akan menjaga kumpulan telur tersebut selama berbulan-bulan, meniupkan air, membersihkan telur dari endapan, dan melindunginya dari predator hingga siap menetas. Pemilihan lokasi ini sangat penting. Jika telur diletakkan terlalu dekat dengan cerobong, telur dapat rusak akibat suhu panas dan kandungan kimia yang beracun. Jika diletakkan terlalu jauh, induk harus menghabiskan lebih banyak energi untuk bertahan hidup sekaligus menjaga telurnya. Ketika akhirnya menetas, anak-anak gurita sudah memiliki bentuk tubuh yang relatif lengkap dan mampu hidup mandiri tanpa bantuan induknya. Dengan demikian, sang induk dapat mati dengan tenang. Kehadiran vulkan oktopus menunjukkan bahwa energi kimia dari dalam bumi tidak hanya mampu mendukung bakteri, cacing, atau udang. Karena pada akhirnya, energi tersebut juga menopang keberadaan para predator yang berada di puncak rantai makanan, termasuk para vertebrata. Sejauh pembahasan, kita telah bertemu dengan cacing raksasa, siput berarmor, kepiting farming, udang buta, anemon, hingga gurita laut dalam. Apa kesamaan dari mereka semua? Tepat sekali. Mereka adalah invertebrata. Kemana vertebratanya? Memang agak jarang, tapi ada. Ada beberapa vertebrata atau binatang bertulang belakang yang lebih kompleks, yang juga berhasil beradaptasi dengan lingkungan yang bagi sebagian besar organisme adalah hal yang mustahil. Salah satu vertebrata penghuni lingkungan lubang hidrotermal yang paling terkenal adalah ikan ini, Van Ilpout, Thermarses cerberus. Meskipun ada il di dalam namanya dan bentuk tubuhnya juga menyerupai belut, mereka adalah ikan dalam famili Zoarcidae. Tubuhnya panjang, licin, dan berwarna pucat karena minim pigmen. Mereka sering terlihat menyelinap di antara susunan tabung koloni cacing raksasa atau bersembunyi di celah-celah batuan sambil mengintai, mencari krustasea, udang, cacing, dan binatang kecil lain untuk dimangsa. Untuk dapat hidup di lingkungan tersebut, tubuh mereka memiliki toleransi yang luar biasa terhadap kadar hidrogen sulfida yang bagi sebagian besar ikan sangat mematikan. Kerabat dekat mereka dari genus Pachythara juga banyak ditemukan di sekitar sistem hidrotermal di Samudra Atlantik dan Hindia. Ikan ini memiliki kepala besar dengan tubuh memanjang yang bergerak meliuk-liuk di antara bebatuan. Mereka merupakan predator oportunis yang akan memakan hampir apapun yang tersedia, mulai dari udang hingga bangkai organisme yang tenggelam. Berbagai adaptasi fisiologis memungkinkan mereka bertahan hidup di lingkungan yang miskin oksigen dan penuh senyawa kimia beracun. Tapi di kawasan Pasifik Barat terdapat penghuni lain yang tidak kalah menarik, yaitu sejenis ikan lidah atau ikan sebelah. Yang paling ikonik adalah Symphorus thermophilus. Yang membuat Symphorus menarik bukan cuma bentuk tubuhnya, melainkan tempat yang ia pilih untuk hidup. Spesies flatfish ini sering ditemukan berdiam di dekat kolam-kolam sulfur cair yang terbentuk di sekitaran lubang hidrotermal yang kaya hidrogen sulfida. Hidrogen sulfida bukan sekedar zat yang berbau menyengat. Senyawa ini mampu mengganggu proses respirasi seluler, yaitu sebuah mekanisme dasar yang digunakan hampir semua binatang untuk menghasilkan energi. Di dalam konsentrasi tinggi, hidrogen sulfida dapat menjadi racun yang mematikan. Namun, ikan sebelah ini berhasil melakukan sesuatu yang tampaknya mustahil bagi vertebrata lain. Berbagai adaptasi fisiologis pada sistem pernapasan dan metabolismenya memungkinkan mereka tetap bertahan di lingkungan yang miskin oksigen, kaya racun, dan fluktuasi suhu yang ekstrim. Ini yang membuat kehidupan para vertebrata di sekitar lubang hidrotermal menjadi menarik. Sebagian besar ikan yang hidup di lingkungan ini tidak memiliki adaptasi yang terlihat spektakuler, seperti cangkang logam milik volcano snail atau kebun bakteri milik kepiting yeti. Keistimewaan mereka justru tersembunyi di dalam tubuh, pada sistem pernapasan, metabolisme, dan toleransi fisiologis. Adaptasi inilah yang memungkinkan mereka tetap hidup.
Tapi jika sebagian besar vertebrata di lingkungan ini harus beradaptasi terhadap panas dan senyawa kimia beracun, ikan yang satu ini menunjukkan bentuk adaptasi yang berbeda. Bukan dengan melawan lingkungan, tetapi dengan menyesuaikan seluruh struktur tubuh untuk menghadapi tekanan ekstrim. Ini adalah snailfish. Tubuh mereka sangat lunak, hampir seperti gelatin, tanpa struktur padat yang biasanya kita lihat pada ikan dangkal. Tidak ada sisi keras, tidak ada bentuk tubuh yang kaku, hanya tubuh transparan yang tampak seperti jelly, namun justru sangat efisien untuk bertahan di dunia bertekanan tinggi. Bahkan kerangka mereka yang seharusnya tersusun dari tulang keras telah tereduksi menjadi lunak, fleksibel, ringan, dan mengandung sedikit kalsium. Mereka tidak bergantung pada strategi rumit seperti membangun simbiosis dengan bakteri atau berburu aktif di dekat cerobong. Sebaliknya, ikan ini bergerak perlahan di dasar laut, memangsa organisme kecil yang tersedia di lingkungan sekitar. Kehadiran ikan-ikan ini menunjukkan bahwa energi dari lubang hidrotermal tidak hanya mampu menopang kehidupan invertebrata. Energi tersebut mendukung seluruh jaring makanan yang kompleks. Semuanya terhubung oleh sumber energi yang sama, yaitu reaksi kimia yang berasal dari dalam bumi. Lubang hidrotermal memberi kita satu pelajaran yang agak nggak sopan terhadap intuisi kita tentang kehidupan. Kita biasanya membayangkan kehidupan sebagai sesuatu yang bergantung pada matahari, kehangatan, kestabilan, dan keharmonisan. Tapi di dasar laut yang gelap total dan jauh dari cahaya, kehidupan tidak hanya bertahan, tapi justru berkembang dengan cara yang sangat kreatif. Menariknya, hampir semua cerita di ekosistem ini dimulai dari sesuatu yang tidak disangka. Kehadiran bakteri yang tidak kasat mata, proses kimia yang tidak kita rasakan, dan energi panas yang tidak pernah sampai ke permukaan. Dari hal-hal kecil inilah muncul kehidupan padat selayaknya kota metropolitan. Kita terlalu lama menganggap kehidupan sangat bergantung pada cahaya. Padahal di banyak tempat di planet ini, kehidupan justru lahir dari kegelapan. Kegelapan bukan sekedar ketiadaan cahaya, tetapi juga ruang awal bagi kemungkinan. Kehidupan tidak pernah benar-benar mengikuti naskah yang kita tuliskan. Kehidupan selalu menemukan cara untuk terus berjalan. Sekali lagi kita diingatkan, laut dalam bukanlah tempat yang sunyi atau kosong. Ia hanya terlalu sibuk membangun sistem kehidupan yang kompleks tanpa perlu menunggu matahari pagi. Dengan menyingkap misteri laut dalam, kita menyadari, bahkan di tempat yang tampak mustahil sekalipun, kehidupan akan menemukan jalannya sendiri. Jalan yang seringkali jauh lebih kreatif daripada yang kita bayangkan. Pendanaan alam semenit sebagian berasal dari dukungan para donatur di Saweria, Ibaderain, Hidayat Dir, Neko Mochi, Basreng Baki Mosman 11 Tangsel, Arsiena Istri Yuta, Zeta Gandam, cucunya Ngkong Badun, Rigani Bagus Rinsengku, Setavi. Alam semenit terima kasih telah menyajikan video menarik. Saya dan Angk suka sekali setiap hari nonton di RS. Sehat buat kita semua ya. Arnold Suardiningrat, HBD Raisa, Apotek Taman Seribu Lampu Cepu, apa sih yang gak kita makan? Badak bapaknya Ais, Ibe suaminya Toki Saki Kurumi, Jaden Rel Fans, Ayo Mandi, supaya orang mambu kelek, and mambu sikil, Novita tukang wifi 350.000, Roy Rohana, Aura Titania Arashi, Chandra Salai dan Juragan Muntois, Amisi Umi dan Nusaibah, dan Wetri. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala dukungan yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana, teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share, karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.